So, go make disciples of all nations. Itu fondasinya, itu yang bulat hijau di kanan, dan itu ayat pertama. Kalau ngomong tentang pemuridan, pasti ini adalah klasik. Oh iya, pasti harus. Ya, why? Karena ini Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Jadi ini pesan terakhir yang Yesus ingin kita lakukan sebelum dia meninggalkan kita dan memberikan Roh Kudus untuk kita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Dan untuk itu, pergilah dan memuridkan semua bangsa, baptiskan, ajarkanlah. And so di sini bisa lihat kata muridkan, tapi muridkan tidak sama dengan pemuridan. Lebih lagi kalau lihat sekarang, ajarkanlah, itu sebagian dari pemuridan, baptiskanlah, itu sering langkah pertama dari katekismus. Orang sudah dibaptis, dan apakah mereka hanya di gereja terus atau mereka diajarkan terus sampai mereka akan memuridkan? Orang pikir pemuridan itu hanya di perjanjian baru loh Pak. Ternyata di perjanjian lama Pak, Max mau sharekan tentang pemuridan juga? Ya, kata ajar, ajarkanlah, mengajar, semua itu terus menerus, dan itu satu yang jadi fondasi daripada seluruh hanya budaya tapi agama Yahudi. Mereka akan terus menerus ingat, mereka akan terus menerus ajar dan mengajarkan anak. Itu fondasi Alkitab. Mulai dengan ini. Ya, ini banyak sekali ya Pak ya. Ya, Di perjanjian lama di Yahudi itu berpusat pada keluarga. Betul. Bagaimana keluarga memulai mendidik anak-anaknya dengan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengajarkan itu terus-menerus kepada keluarga. Dan mereka kerjasama dengan imam, dengan sinagog, dengan the rabbi, and so daripada keluarga sampai imam, and tujuannya apa? Untuk mereka bisa menjadi pengikut agama Yahudi yang baik kalau di dalam perjanjian lama. So mereka tak hanya agamanya tapi tradisi, dan bisa lihat seluruh pola, bisa bilang budaya, seluruh pola bisa bilang dasar percaya itu diajar dari keluarga dan dari yang imam untuk lanjut. Dan dari saat itu sampai sekarang bisa lihat pola untuk membentuk dan mendidik untuk orang Yahudi hampir sama. Dan dari itu ada satu kekuatan. Mereka memuridkan bukan hanya seperti satu orang mentoring, tapi pemuridan ada a social construct, itu a community. And ada orang yang bilang dalam bahasa English, the village disciples the child. Bahasa Indonesia juga ada Pak. Apa? Mengajar anak itu membutuhkan satu kampung. Betul. Dan akan lihat dari satu sisi pemuridan seperti itu. Oke, lanjut. Pimpinan kelompok dan sahabat, ternyata kelompok ada amanat agung, dan panggilan untuk mengikuti Yesus, dan seterusnya. But lihat semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus, untuk bisa terus multiplikasi. Paulus ajar Timotius yang bisa dipercayakan, untuk diajar kepada yang bisa dipercayakan, untuk seterusnya, tapi bukan untuk kebaikan Paulus dan Timotius, tetapi untuk lanjut tubuh Kristus, untuk kesehatan daripada komunitas yang percaya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak, fondasi Alkitab itu dari perjanjian lama sudah dibangun, sudah menjadi fondasi sampai terus menerus diajarkan sampai ke perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga, sampai murid-muridnya juga, sampai muridnya murid juga. Paulus punya frase yang sederhana. Be imitator of me as I am an imitator of Christ. Jadi seperti Paulus sama dengan Paulus seperti Kristus. Atau dalam bulan terakhir ini, Sabda sedang belajar tentang pemuridan dari macam pasal-pasal, dan salah satu bukan aku yang hidup tapi Kristus. Oke. Ini satu ayat yang saya rasa bisa menangkap dengan cukup sederhana tentang pemuridan, akan dilihat bersama. Kami memberitakan tentang Dia dengan menegur dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat
sehingga kami dapat membawa setiap orang menjadi dewasa dalam Kristus. Untuk itulah aku juga bersusah payah, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Akan dari ayat ini lihat 5 sifat dengan cepat. Apa hati pemuridan? Memberitakan tentang Yesus. Ya. Apa caranya? Menegur dan mengajar. Dengan hikmat. Itu yang tidak disukai sekarang, Pak. Ya. Menegur. Dan tujuan pemuridan. Ya, tujuan pemuridan telios. Ini bahasa Yunani ya, Pak ya? Ya, itu kedewasaan atau kesempurnaan. Kalau lihat dalam TB, kesempurnaan dalam ayat T, kedewasaan dalam Kristus. Dan kata telios itu satu nanti summary, ringkasan daripada seluruh proses yang ada di dalam pemuridan. Ya. Tapi tidak hanya kedewasaan umur, tapi kedewasaan rohani dalam Kristus. Kalau baca dari ayatnya, bisa lihat menjadi dewasa dalam Kristus. Ya. Lebih lagi ada harganya. Itu susah, payah. Itu harus diperjuangkan. Iya. And itu tidak dalam kekuatan diri sendiri. Itu kuasanya yang bekerja.